Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliskawati Malinti dari Kimia B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi pembelajaran tentang sistem pencernaan pada manusia. Masuk pada materi, yaitu sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Kemudian masuk pada organ-organ pencernaan manusia, yaitu terdiri dari mulut atau kalkum aris, faring, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, kelenjar pankreas, hati atau hepar, usus besar, dan anus. Masuk pada proses pencernaan yang pertama, rongga mulut atau ovum aris. Bagaimana makanan dicerna di rongga mulut? Bagian-bagian rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, kelenjar air liur. Di dalam rongga mulut berlangsung dua jenis pencernaan, yaitu yang pertama, pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi dan lidah berupa pengunyahan pergerakan otot-otot lidah dan pipi untuk mencampur makanan dengan air lidah sebelum makanan ditelan. Kemudian yang kedua yaitu pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh kelenjar ludah, yaitu pemecahan amilum menjadi mukosa. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Kemudian masuk pada kerongkongan atau esofagus. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerakan peristaltik. Makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerak peristaltik pada 2/3 bagian bawah kerongkongan. Gerakan peristaltik adalah gerakan mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. Kemudian masuk pada lambung. Pada lambung ini makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari asam klorida atau HCl berfungsi membunuh bibit yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengubah protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Kemudian usus halus, makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan, kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sarinya. Usus halus terdiri dari yang pertama usus 12 jari atau duodenum, panjangnya sekitar 1/3 meter. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan seperti yang pertama enzim amilase berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa atau monosakarida. Enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Kemudian usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan lainnya, yaitu enzim maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Enzim sukrose berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa. Selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi getah empedu antara lain yaitu mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak, memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Kemudian, usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan
makanan, di mana zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut villi. Di bagian villi inilah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap. Villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Pada ujung usus halus terdapat umbai cacing atau usus buntu. Kegunaannya sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar, agar sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. Kemudian masuk pada usus besar. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli yang telah berbentuk kotoran atau tinja feses terlebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada ujung besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Kemudian anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Kemudian, bagaimana rasa haus dan lapar dapat terjadi? Yang pertama, proses terjadinya rasa lapar. Rasa lapar terjadi karena tubuh kekurangan sumber energi seperti glukosa, protein, dan lemak. Ketika zat ini mengalami penurunan jumlah di dalam darah atau hipoglikemi untuk dibagikan ke seluruh sel, maka secara otomatis tubuh akan mengirimkan laporan otak khususnya bagian hipotalamus. Ada dua cara tubuh melapor, pertama melalui serabut saraf dan kedua melalui saluran darah. Setelah mendapat laporan kekurangan zat energi, otak akan memerintahkan beberapa organ khususnya lambung untuk memproduksi asam lambung. Hal ini yang membuat kita menjadi lapar. Kemudian yang kedua yaitu proses terjadinya rasa haus. Rasa haus terjadi karena hipotalamus mengatur rasa haus dengan dua cara, yaitu mengontrol secara neuronal dan neurohormonal. Secara neuronal, rasa haus muncul karena adanya refleks yang diterima oleh inti retromedial sebagai akibat terjadinya kekeringan pada mukrosa rongga mulut dan pengurangan kadar cairan dalam tubuh. Lalu, pengontrolan secara neurohormonal dibantu oleh kerja hormon antidiuretik atau ADH yang mengatur reabsorpsi air di tubulus distal dari nefron ginjal. Kemudian yang terakhir yaitu peritoneum. Peritoneum ialah membran serosa rangkap yang terbesar di dalam tubuh. Peritoneum terdiri atas dua bagian utama, yaitu peritoneum parieta yang melapisi dinding rongga abdominal dan peritoneum visceral yang meliputi semua rongga yang berada di dalam rongga itu. Fungsi peritoneum yaitu yang pertama menutupi sebagian besar organ-organ abdomen dan pelvis, membentuk perbatasan halus yang kemungkinan organ saling bergeser tanpa ada pergesekan. Sekian, terima kasih. Itulah materi pembelajaran tentang proses pencernaan pada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.